Bubuhan Sobat Smile, your smile is our priority. Santai bersama Smile, santai membahas informasi gigi dan layanan edukasi. Halo Bubuhan Sobat Smile, ya selamat datang di podcast Smile, santai membahas informasi gigi dan layanan edukasi. Nah, apa kabar nih Bubuhan Banua, Sobat Banjar? Nah, bersama Ulun Nidia Alvinur pada hari ini di podcast Smile, tempatnya kita ngobrol santai seputar kesehatan gigi mulut dan layanan kesehatan tanpa rasa tegang. Nah, Sobat Smile, hari ini merupakan episode perdana kita. Spesial banget nih, karena kita pada hari ini selain memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kemudian memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76, dan juga hari ini merupakan podcast kita dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang ke-13. Tepuk tangan dulu dong. Di studio sudah ramai banget ya, karena hari ini juga kita kedatangan tamu spesial perdana, sosok yang memimpin RSGM Gusti Hasan Aman, sehingga RSGM sekarang pelayanannya luar biasa. Selamat datang untuk Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, Dr. Gigi Mas Huda MK. Selamat datang dokter, apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih ya dok, karena sudah berkenan hadir di sini di tengah kesibukan dokter, kepadatan jadwalnya. Dokter masih menyempatkan hadir di sini, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat dokter Mas Huda. Baik, alhamdulillah dokter. Saat ini masyarakat Kalsel mungkin sudah banyak yang tahu ya dok ya tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, tapi tidak banyak juga yang belum mengetahui gitu dok, di mana sih letak Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dan juga apa sih layanan yang bisa dibanggakan. Mungkin bisa dok diceritakan sedikit gambaran-gambaran rumah sakit dan juga di mana nih lokasinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di sini suatu kebanggaan yang luar biasa bagi saya pribadi dan tentunya kita semua, karena akhirnya RSGM mempunyai suatu wadah di mana kita memberikan edukasi, gimana kita memberikan apa sih seputar terkait dengan informasi kesehatan gigi mulut, kemudian informasi terkait rumah sakit gigi mulut itu seperti apa. Dan alhamdulillah berkat adanya tim promosi kesehatan rumah sakit dan tentunya jajaran direksi dan seluruh pegawai RSGM, alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikan pertama kali podcast yang ditunggu-tunggu sudah beberapa tahun yang lalu lah. Bener banget dok. Ya, sudah beberapa tahun lalu akhirnya kita terwujud podcast yang kebetulan ya pecah telur ya. Alhamdulillah launching, dan ini saya beri nama. Jadi podcast ini spesial, saya yang memberi namanya. Spesial nih ya, Sobat Smile ya. Jadi dari santai membahas informasi gigi dan layanan edukasi. Ya, jadi harapannya selain mungkin di media sosial nih, di media sosial mungkin ternyata kita memberikan konten video atau memberikan konten yang berupa narasi. Nah, kali ini kita mau lebih nih bagaimana supaya membahas seputar gigi ini lebih jelas lagi, lebih mendalam, lebih santai lagi ya. Edukasi buat masyarakat. Iya, tempat edukasi harapannya nih menjadi wadah dan menjadi wadah masyarakat untuk mengetahui informasi seputar kesehatan gigi, terus seputar rumah sakit gigi dan mulut itu apa aja. Jadi sehingga di sini harapannya masyarakat nanti bisa menunggu apa sih tema nanti ke depannya. Mungkin masyarakat
Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan sekitarnya bisa request nanti mau tema apa sih mau tema apa sih yang mau dibahas lebih mendalam. Iya, kita berdasarkan request pendengar ya, yang setia Sobat Smile nih nanti. Nah ya, sehingga nanti Sobat Smile yang di Kalimantan Selatan itu bisa mengetahui lebih mendalam. Kalau mungkin juga bukan hanya di Kalimantan Selatan ya, Dok. Ya. Harapannya mungkin bisa di Nusantara, di seluruh Indonesia ya. Nah, itu jadi harapannya memang nanti kita bisa masukan dari masyarakat. Jadi sehingga mungkin kalau di Instagram atau di sosial media Facebook dan lain-lain mungkin waktunya terbatas ya. Jadi mungkin ada yang 30 detik, ada yang 3 menit ya. Nah nanti kalau mau lebih mendalam, lebih tahu mendalam terkait kesehatan gigi, RSGM, bisa nih podcast ini salah satu wadahnya. Itu sih. Nah, selain Smile ini Dok ya sebagai wadah tadi, apa sih Dok yang menjadi, kita kan Smile ini membahas bagaimana RSGM selain seputar kesehatan gigi dan mulut. Mungkin di episode perdana kita ini Dok, mungkin banyak juga yang masih belum tahu nih apa sih rumah sakit gigi dan mulut nih. Di mana sih letaknya, mungkin bisa dikasih tahu di mana letaknya, kemudian layanan unggulan apa saja yang ada di sini. Ya memang ini ya, kita ketahui bahwa rumah sakit itu memang sekarang kita tahu rumah sakit terbagi-bagi ya, ada rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta, kemudian sekarang juga ada rumah sakit umum. Nah RSGM ini memang salah satu rumah sakit khusus gigi mulut yang satu-satunya di Kalimantan Selatan, bahkan satu-satunya di Pulau Kalimantan. The only one. Iya, the only one ya. Semua pasien jatuhnya harusnya ke sini pelayanan gigi dan mulut. Jadi memang kita letaknya alhamdulillah sekali ya, kita letaknya itu di pusat kota. Jadi terletak di pusat kota di kilometer 2, tepatnya di Jalan Simpang Ulin. Jadi kalau Jalan Simpang Ulin itu mana? Kalau kita tahu Ayani ya, Jalan Ayani besar kilometer 2. Dan nih Dok, dimana, Dok? Nah dia di pusat perbelanjaan, bahkan di pusat kotanya, jadi di depan Duta Mall terbesarnya di Banjarmasin di Kalimantan Selatan ya, Duta Mall, tempatnya di depan Duta. Dan bahkan ini ya, mallnya itu terbesar di Kalselteng. Karena orang-orang masyarakat provinsi sebelah Kalteng itu kalau belanja itu di sini di Duta Mall. Memang luar biasa kalau ini, apalagi macetnya ya Dok ya. Ini kalau weekend luar biasa. Jadi memang lokasi RSGM Gusti Hasan Aman memang berada di tengah-tengah kota. Selain itu juga berada di belakang rumah sakit umum besar juga ya Dok ya, di sampingnya rumah sakit umum Ulin ya, benar sekali ya. Betul. Nah mungkin gambaran umumnya nih Dok, apa aja sih yang ada di RS, mungkin belum tahu ini apa sih pelayanannya, apa sih bedanya sama rumah sakit umum, mungkin banyak yang bertanya dan belum tahu gimana nih Dok. Memang rumah sakit gigi mulut namanya Gusti Hasan Aman. Jadi memang Gusti Hasan Aman adalah seorang gubernur di tahun 1995 sampai 2000. Jadi masa gubernur Kalimantan Selatan di masa tahun 1995 dan sampai 2000. Beliau juga sempat menjabat sebagai wakil gubernur di tahun 1992 sampai 1995. Jadi sosok inilah yang dijadikan sebagai nama Rumah Sakit Gigi Mulut untuk mengenang jasa-jasanya. Jadi memang pemerintah Kalsel memberikan nama gubernur di periode tersebut. Nah, apa itu Rumah Sakit Gigi Mulut? Kita tahu kita sebuah rumah sakit yang benar-benar khusus menangani gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut, apa aja kesehatan gigi dan mulut? Memang kita harus memahami ya bahwa memang masyarakat masih belum tahu banyak. Apa sih sebenarnya apa sih sebenarnya yang bisa kita tangani. Jadi memang terkadang mungkin masyarakat tahunya saya mau menambal, saya mau mencabut. Sebenarnya kalau kita lihat dari ilmu kedokteran gigi sesuai dengan peraturan Kemenkes bahwa kita
mempunyai 8 pelayanan spesialis gigi dan ternyata mulut ya. ya. Ada 8. Sakit gigi dan mulut punya 8 layanan. Apa aja itu, Dok? 8 ini mungkin yang simpel-simpel dulu ya, yang terkait kita biasanya kalau kegigit nambal. ya. Kegigit. Kalau kegigit dulu, Oke, kalau kegigit dulu biasanya ada sariawan. Iya, benar banget. Nah, ada sariawannya terus menerus, atau ternyata ada sebuah nggak sembuh-sembuh, kemudian mungkin kedepannya ada semacam jamur di lidahnya. Nah itu biasanya ada namanya dokter gigi spesialis penyakit mulut. Penyakit mulut itu yang pertama Ya. ya, itu yang membahas mungkin infeksi yang ada di rongga mulut Ya, gitu ya, Dok, infeksi di rongga mulut namanya spesialis penyakit mulut. Apapun penyakit mulutnya. Bisa ya, Dok ya. Ya. Nanti di RSGM catat ya, Sobat Smile ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada keluhan nih sariawan atau ada gejala apa nih yang mencurigakan gitu ya, Dok ya? Mencurigakan Di rongga ya. mulut, iya bisa langsung nih. Berarti ada ya, spesialisnya ada ya, Dok ya? Dokter Spesialisnya ada dokter spesialis penyakit mulut atau oral medicine ya. Lanjut, Dok. Kemudian yang Setelah kedua kita lanjut, biasanya kita kalau membersihkan sikat giginya itu nggak bersih atau kurang benar, atau sikatnya itu waktu nggak rajin, Iya. caranya mungkin kurang tepat, Iya, ini waktunya. masalah juga ini Ini ya. masalah kebanyakan ya. Sudah sikat Ini gigi tapi caranya salah. salah ya, waktunya mungkin juga salah. Jadi ini namanya spesialis. Nanti ada karang gigi, Iya. ya tumbuhlah karang gigi. Yang kasar-kasar di Iya. permukaan gigi itu ya, Dok Ya, karena karang gigi ini selain tidak hanya sekedar estetik, tidak hanya sekedar bau mulut, tapi kalau karang giginya itu terlalu lama, bisa nih gigi gusinya bisa termakan, gusinya bisa bahasa kami terkikis. Akhirnya apa? Lama-lama goyang. Nah, untuk itu ya itu namanya spesialis periodontia. Jadi kalau SP ada permasalahan perio. seputar karang gigi ya, Dok. Iya. Giginya Jaringan goyang, penyangga jaringan gigi. penyangga, ya Iya. bisa ke spesialis periodontia. Ya, gusi, tulang, giginya goyang ya. Semua bisa. Oke, Dok, lanjut nih. Selain Lanjut. penyakit mulut, kemudian kedua ada perio, ada apa lagi nih, Dok? Nah, biasanya yang terkenal ini biasanya kalau saya lubang gigi ya. Jadi kita ketahui bahwa masyarakat Kalimantan Selatan ini kondisi geografisnya itu airnya itu rawa. Ya, asam ya, Dok. Ya, 60% lebih itu kondisi geografisnya itu rawa. Nah, rawa inilah airnya asam. Nah, asam ini akan menyebabkan tentunya kerusakan gigi. Jadi lebih gigi cepat ya, lebih jadi cepat bakar. ya. Gigi itu kalau dibakar tuh dia malah kuat. Ya, tapi kalau dia kena yang asam, manis, itu akan cepat Cepat rusak terkikis ya, terkikis, rusak, keropos. Nah, itu biasanya kalau berlubang kita namanya ada perawatan saluran akar, itu namanya spesialis konservasi gigi. khusus untuk memperbaiki nih ya, Dok, Iya, berarti ya. memperbaiki gigi. Mahkotanya mungkin yang rusak, Iya. giginya yang ada lobang, yang ada kerusakan. Nah, bisa nih ke konservasi Kasih gigi. diselamatkan dulu Iya, ya, gigi biar bisa diselamatkan. diselamatin ya, Dok. Oke, ada penyakit mulut, kemudian perio, kemudian konservasi gigi. Apalagi nih, Dok? Tadi udah 8 ya, ini baru 3. Misalkan giginya ini tidak dirawat, lama-kelamaan akhirnya giginya hancur, tinggal akarnya, biasanya itu langsung aja ke spesialis bedah mulut. Nggak bisa diselamatin lagi nih Iya, ya, Dok, nggak ya? bisa diselamatin lagi. Akhirnya harus dicabut. Iya. Terus kemudian ada kasus-kasus gigi bungsu. Oh iya, Gigi ini bungsunya permasalahan Gen Z biasanya, Gen Dok, Z ya, giginya baru tumbuh, Baru tumbuh di ya. usia 20-an. banget. Itu dan miring, nggak cukup rahangnya sehingga perlu dilakukan odontektomi atau pencabutan gigi dengan pembedahan minor, pembedahan kecil aja. Kecil aja ya, Dok, ya. Dan bisa dilakukan Di RSGM. RSGM Gusti Hasan Aman. Ya. Ada penyakit mulut, di absen ya. Penyakit mulut, Ya. perio, konservasi gigi, kemudian penyakit bedah mulut.
Bedah mulut. Bedah mulut. Ya, saya. Terus yang kelima nih dok. Nah biasanya kalau sudah dicabut nih supaya giginya kembali lagi, nggak ompong, nggak malu, Mengembalikan fungsi. ya ngunyahnya Supaya makanan ada nih enak, penggantinya. ya ngunyahnya makanan enak itu ada namanya spesialis prostodontia, Oh, itu gigi tiruan ya. Jadi bisa dibuat di rumah sakit gigi dan mulut Iya. ya. Biasanya kalau misalnya bikin gigi palsu mungkin di luar, ada yang Iya. mungkin ke tukang gigi nih dok. Nah, Lebih baik ke sini, ya. ya nggak sih dok? Karena Ya? lebih aman. Iya, dan dilakukan oleh spesialisnya. Ya, yang Benar. profesional ya. Profesional, benar Ya. banget. Nah, yang kelima ada prostodontia tadi untuk Ya. pembuatan gigi palsu. Yang keenam dok. Yang keenam, misalkan nih dicabut terus atau giginya nggak rata atau giginya ada space-nya, Ya. kan kita bisa namanya merapikan giginya pakai behel gigi, kawat gigi. Yang biasa disebut kalau orang awam mungkin Iya, namanya behel gigi behel atau gigi. kawat gigi. Kalau nama kita ada spesialis ortodonsia, Ortodonsi. SP Orto ya. Ya, dan di sini ada ya dok, Ada. yang lengkap ya dok. Lengkap. Kami Iya. punya dokternya 3 dokter spesialis Wow, ya. Jadi bisa milih nih dok. Bisa Boleh milih. milih ya dok ya. Ada yang cewek, ada yang cowok. gitu. Udah lengkap banget ya guys. Ya. Lengkap. Jadi ada 7 tadi, 6 tadi Ya. ortodonsia. Kemudian yang ketujuh dok. Yang ketujuh ini kita biasanya kalau anak-anak sakit gigi, nah Oh, anak-anak khusus nih, ya pasien khusus. Ternyata kita juga punya seorang dokter gigi itu ada spesialisnya gigi anak. Ya khusus. Khusus. Ya, khusus untuk pasien anak-anak. Anak-anak Dari ya. umur berapa tuh dok kalau anak-anak? Biasanya Sampai anak-anak 70 ya atau gimana? 0 sampai sebelum dewasa 17 tahun. 17 tahun masih Ya. dikategorikan anak ya dok ya, masih bisa Iya, ya. karena proses tidak hanya terkait tindakannya tapi penanganannya. Jadi Mungkin juga ini ya dok ya, anak-anak dengan berkebutuhan khusus. ya, kalau Ya. misalkan ada yang berkebutuhan khusus, kami juga siap untuk melayaninya. Biasa sekali ya, mungkin para orang tua di sana yang kebingungan karena anak berkebutuhan khusus ini kan perlu treatment yang khusus ya, Ya, dok, ya, untuk menangani. ada. Dan di luar mungkin masih susah untuk mendapatkan mana nih tempat perawatan yang aman nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Khusus. Di RSGM, Di RSGM. ada spesialisnya ya dok Ya. Nah terus lanjut lagi dok. Yang Tadi terakhir, dok. yang terakhir ini memang semakin canggihnya teknologi zaman, perkembangan zaman, memang ada lagi namanya spesialis radiologi gigi. Oh. Jadi sekarang ada Khusus ya. ronsen gigi. Jadi ada khusus ya. Ronsen dulu tuh ada spesialis radiologi umum ada. Sekarang ada lebih khusus lagi spesialis radiologi gigi. Yang Jadi khusus membaca ronsen gigi. Oke, Jadi ya. mungkin orang-orang taunya cuma ronsen yang kayak ronsen dada gitu Ya. ya, ronsen yang di anggota badan. Ternyata ada yang khusus membaca untuk ronsen Gigi, rahang ya. Dan di RSGM ada. Ada. Yeah. Dan dari kedelapan ini dok, apakah semuanya ada spesialisnya nih dok? Dokter spesialisnya ada semua? Ya, semua tersedia lengkap di RSGM ya, ke-8-8-nya lengkap, dan kami juga dibantu juga oleh para dokter gigi umum ya. Selain dokter spesialis nih, ya. ada juga dokter gigi umum. Ya, ya sebuah pilihan ke masyarakat kalau ternyata memang kasusnya ternyata masih bisa ditangani dokter gigi umum. Nah, nanti kami ada sebuah ruangan khusus namanya oral diagnosa. Nah, di situ kamar terima di mana dilakukan screening. Nah, dipilah dulu. dipilah ya, dilihat dulu kasusnya. Kira-kira Bapak Ibu yang periksa keluhannya seperti apa. Nah, kasusnya kira-kira bisa ditangani oleh dokter. Harus kemana nih? Bingung nih, kalau ada 8 soalnya. Iya. Kalau kita mungkin ke rumah sakit umum, saya sakit mata, ke dokter mata. Iya benar. Oh, Gigi ya. iya, ini sendiri gigi. padahal cuma segini aja guys ya, sobat Smile, cuma segini aja tapi ada 8 ya dok. 8 ya. 8 spesialisasinya dan bisa langsung dituju masing-masing ya dok ya, Iya. sesuai dengan permasalahannya masing-masing. Nggak usah khawatir, nanti ada tadi kamar terima tadi untuk dilakukan screening. Misalkan nih, gigi saya lubang. Nah, ternyata minta dicabut, sekalinya sudah di screening, masuk kamar terima tadi, ternyata giginya nggak harus dicabut, masih bisa dipertahankan. Nah, itulah fungsinya dari kamar utama, sehingga kita menilai, kita tahu sih
kasus gigi kita seperti apa. Jadi mau dipertahankan, mau dicabut bisa. Wah, luar Ya, biasa. nanti kita tentukan sehingga arahnya dirawat kemana, sehingga Bapak Ibu semua untuk masyarakat Kalimantan Selatan nggak akan salah pilih tindakannya. Oh. Jadi kan sayang kan kalau Iya, misalkan atas, permintaan sendiri gitu ya, Dok, ya. disarankan ya. benar. Jadi sayang terkadang tidak semua gigi berlubang itu harus dicabut. Bang. Karena memang sejatinya memang sih ada gigi tiruan ya. Tapi gigi tiruan itu kita tahu tidak akan senyaman gigi asli. Iya, Bang. Lebih baik lagi ciptaan yang di atas Iya, dibanding meski ciptaan manusia nih sebenarnya. ya kalau meskipun itu terpaksa karena memang kita belum memahami cara mensikat gigi atau melakukan pilihan tindakan yang benar, ya mau nggak mau kita gigi tiruan. Nah kalau gigi tiruan itu biasanya ada proses adaptasi untuk menyesuaikan diri gitu. Iya, nggak semester nggak apa namanya kalau langsung dibikin gigi palsu Langsung nyaman, enak. ya, Harus enggak, ada iya. penyesuaian Iya. dulu. Nggak, udah yang penting cabut gigi, Iya. bisa pasang gigi palsu, dipikir enak mungkin Iya. ya, padahal tidak Ya. senyaman itu. juga ya. Ya, ternyata. kita- Jadi kalau ada yang masih berlubang, sebisa mungkin jangan dicabut ya. Dok, Ya kalau mau bisa dipertahankan. harus dipertahankan. Kecuali memang sebuah opsi pilihan ya dari Sobat Smile. Kalau misalkan dicabut ada beberapa pilihan tindakannya dan konsekuensinya. Oh nanti kalau dicabut memang nanti harus dipasang gigi dan tentunya juga ada biayanya dan lain sebagainya, proses adaptasi. Jadi memang kita di sini kami melayani sepenuh hati. Jadi sehingga sebisa mungkin kami melayani dengan hati, dengan ramah, tidak memaksa. Jadi kita memberikan suatu opsi pilihan untuk pasien yang mana yang terbaik. Tapi ujung-ujungnya memang pasiennya lah yang akan memutuskan tindakannya seperti apa. Seperti tagline-nya RSGM juga ya, Ya, melayani dengan sepenuh hati. Ya. Baik, nah nih Dok, mungkin pertanyaannya ini di RSGM ini pelayanannya apakah cuma di pagi hari atau ada juga sore hari Ya. atau gimana nih Dok? Atau mungkin ada yang 24 jam? Ya. Jadi alhamdulillah kami mempunyai beberapa layanan unggulan. Jadi RSGM Husasan Aman kita melanjutkan ya, namanya kita melanjutkan dengan keberlanjutan program-program tentunya dari yang sebelum-sebelumnya, dari direktur yang sebelumnya. Jadi kami berkomitmen terus ya untuk melayani masyarakat secara paripurna. Jadi kami ada sebuah layanan unggulan yaitu unit gawat darurat, tapi tidak hanya umum tapi gigi. Bayangkan. Wow, luar biasa ya Dok Ya. ya. Biasanya orang UGD ya pasien kecelakaan ya kan, pasien Ya. yang gawat darurat lainnya ya, sesak nafas misalnya Ya. apa. Sekarang di RSGM ada yang khusus gigi. Nah, Ya. berarti buat kamu yang mungkin ini pasien gawat seperti apa sih Dok? Ya. Kalau gigi ini kategorinya Dok? Ya, jadi memang ini ngomong-ngomong ya, ini UGD gigi ini satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Luar biasa ya Iya. Dok ya. Selain satu-satunya rumah sakit gigi dan mulut, juga satu-satunya UGD. UD gigi yang buka 24 jam. Ya, tepuk tangan dulu dong Iya. buat RSGM. Totalitas banget ya dalam melayani masyarakat Kalsel. Nah, Iya. terus selain itu Dok, UGD 24 jam. Jadi apa aja nih Ya. yang bisa dilayani? Jadi UGD? yang dilayani di gigi 24 jam memang kasus-kasusnya tentunya kegawat daruratan. Kegawatan darurat kan kita tahu dibagi 3. Ada triase dental dari Scottish Dental Amerika. Jadi dia membaginya hijau, kuning, merah. Hijau itu artinya memang pasiennya diedukasi bisa secara mandiri. Dia bisa setelah melakukan edukasi mungkin tindakan sederhana bisa langsung pulang memang. Jadi memang apa aja kriterianya, mungkin sakit gigi yang tidak tertahankan lagi. Jadi sampai ke kepala, mungkin dia merenyut, gak bisa, sudah minum obat tapi ternyata sembuh-sembuh dan tidak berkurang sakit. nah ternyata sakit gigi sudah jam 10. Mana ada Iya, praktek semua atau praktek tutup klinik ya, gigi yang kalau ada ya. betul. Nah kami buka, tenang aja. Atau mungkin petang subuh-subuh sakit gigi bisa. Bisa langsung Ya, Dok, atau pas mau sholat tahajud
Ya sakit gigi Benar. bisa Standby ya, dok. standby. Dokternya ada, perawatnya ada, ya, alatnya siap, siap ya, dok. lengkap Jadi bisa 24 langsung, jam ya. tanpa harus minum obat dulu, karena kalau biasanya udah sakit gigi yang banget minum obat juga nggak mempan biasanya. Nggak mempan, ya. Karena di UGD Gigi RSGM 24 jam bisa. Ya, itu salah satunya. Bisa kalau ada perdarahan dan lain-lain. Oh, yang terkait gigi ya. kegawatan darurat gigi bisa kita langsung ke UGD Gigi. Biasa sekali sih RSGM nih. Ya, akan standby. Ini dok, selain tadi pelayanannya juga bisa 24 jam, terus ada 8 bidang tadi ya, sesuai dengan spesifikasi masing-masing di bidang gigi. Tentang ini dok, yang biasa jadi pertanyaan, bisa BPJS nggak sih? Oh ya, jadi terkait dengan bagaimana pasien-pasien kami, alhamdulillah ya, seiring berkembangnya waktu, alhamdulillah kita mulai tidak hanya menerima pasien umum saja, tapi kita juga menerima pasien BPJS. Jadi kita sekarang mendukung pemerintah ya, pemerintah yang sekarang memang era JKN ini wajib, jadi kita alhamdulillah bisa menerima BPJS dari seluruh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ya, di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena kita rumah sakitnya milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, jadi harapannya jangkauan pelayanan kita bisa ke 13 kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi pasien BPJS cuman memang harus menggunakan rujukan. Jadi kita tahu bahwa kita harus memenuhi aturan-aturan ya, karena kita rujukan. Jadi kita harus menerima rujukan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada rujukan, kami memang mematuhi sesuai aturan dari BPJS-nya. Jadi memang harus menggunakan rujukan dari vaskes tingkat pertama, baik dari klinik atau dokter gigi keluarga ataupun puskesmas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini alhamdulillah. Jadi alhamdulillah merupakan suatu prestasi dan kebanggaan terbesar RSGM Gusti Hasan Aman ini adalah rumah sakit gigi mulut pendidikan pertama kali di Indonesia. Banget nih ya. Yang luar biasa dari RSGM selain 8 tadi, terus layanan UGD-nya juga 24 jam. Dan RSGM Gusti Hasan Aman juga merupakan rumah sakit gigi dan mulut pendidikan pertama kali di seluruh Indonesia. Enggak dari Sabang sampai Merauke. Indonesia. Karena di RSGM juga menerima mahasiswa kedokteran gigi ya, dok, Nah, kenapa tadi jawabannya? Karena selain pasien umum, BPJS, kami juga ada asuransi swasta yang bekerja sama dengan BPJS, ada Adaro, dan ada pasien pendidikan. Oh ya, berbeda ya dok ya? Alurnya berbeda. Jadi kalau pasien pendidikan itu karena kita sebagai nanti pasien-pasien yang nantinya memilih untuk dikerjakan oleh dokter gigi muda. Jadi memang nggak usah takut, khawatir. Oh nanti saya dijadikan apakah? Enggak. Jadi malah mereka, saya mau dijadikan untuk pembelajaran. Tidak, malah justru dengan adanya dokter gigi muda di RSGM ini, kami selalu senantiasa malah justru mutu dan keselamatan pasiennya, mutu layanannya itu malah jauh lebih bagus. Kenapa? Kok jadi mutunya banyak? Karena mutunya lebih bagus. Karena memang benar-benar si dokter muda ini selalu diawasi. Jadi pertindakan, bayangkan pertindakan ada seorang supervisor dokter spesialis dia supervisi. Jadi setiap tindakan itu selalu diawasi dengan ketat, selalu tahapan. Jadi misalkan mau nambal, dibur dulu. Sebelum ngebur itu pun mereka harus menulis kartu status, diskusi dulu. Setiap tahap mereka selalu harus diawasi sama ininya baru dokter sama dokter yang penanggung jawabnya ya. Jadi untuk itu, jadi untuk Bapak Ibu masyarakat jangan khawatir kalau ternyata mau dikerjakan oleh dokter gigi mudanya itu. Jadi itu memang salah satu
salah satu latar belakang kita kenapa RSGM didirikan. Jadi memang untuk mendukung kelulusan ya. Jadi mahasiswa FKG Universitas Lambung Mangkurat itu mempunyai sebuah fakultas ya. Fakultasnya itu meluluskan seorang sarjana kedokteran gigi atau dokter muda. Nah, seorang dokter muda harus dididik di sebuah rumah sakit gigi mulut, yaitu kami, Rumah Sakit Gigi Pendidikannya, kami sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan nomor 14022 tahun 2022, itu sudah di SK-kan. Kami pertama kali ditetapkan 2019. Di 2022 kami langsung keluar keputusan menterinya, yaitu bahwa Rumah Sakit Gusti Hasan Aman ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Wadah dokter gigi muda yang ada di Kalsel ya dok ya, yang akan menjadi dokter gigi ya, yang untuk merawat masyarakat Kalsel ya dok. Harapannya apa? Di sini menurut data Riskesdas memang perbandingannya dokter gigi dengan masyarakat tuh 1:11.000 penduduk. Banyak sekali. Iya, padahal WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, standar 1:2000. 2000 aja ya, sedangkan kita 11.000. Iya, 11.000, jauh banget. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan adanya RSGM ini kita juga bisa meningkatkan jumlah dokter. Jadi kalau walaupun Kalsel ini kaya dengan batu bara nih, kalau kita mau bangun apapun bisa, nukar alat semahal apapun bisa, tapi kalau nukar sebuah sumber daya manusia itu apa bisa? Kalau SDM itu nggak bisa kita beli hari ini besok datang atau bulan depan datang, tapi SDM itu harus perlu S1 aja 4 tahun, kemudian profesi 2 tahun, spesialis ada yang 3 tahun 4 tahun, jadi prosesnya sangat panjang. Bisa kalau SDM spesialis itu perlu waktu bisa sampai 10 tahun. Bayangkan, jadi sekaya-kayanya suatu pemerintah tapi sumber manusianya ini ya nggak bisa dibeli dalam waktu 9-2 bulan. Untuk itu peran RSGM inilah yang kita penting ya dok ya, keberadaannya ini membantu masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, menghadirkan dokter gigi berkualitas ya, sehingga dokter itu bisa, harapannya satu dokter bisa mencakup 2.000 penduduk tadi. Standarnya tadi. Ya. Oke, baik dok. Untuk terakhir nih dok, mungkin kita sudah berbagai pertanyaan ya sudah berjalan. Akses informasi, bagaimana sih masyarakat Kalsel ingin mengetahui akses informasi yang terkait dengan RSGM di media sosial? Karena ini sekarang zamannya medsos nih, apa-apa kita cari di medsos. Nah, RSGM punya nggak dong akses informasi? Alhamdulillah RSGM aksesnya tentu di sosial media ya, di Instagram RSGM GHA, ada Instagram, dan dia ada Facebook ya. TikTok juga ada, TikTok. Kemudian ada website. Jadi kita punya website. Jadi silakan membuka website di situ. Apa aja seputar RSGM ada, termasuk dokter-dokternya, jadwal prakteknya ada. Kemudian ya ini alhamdulillah podcast main. Iya bener banget, di YouTube ya. Di YouTube juga sekarang ada ya, selain di Instagram, di TikTok tadi ya, juga ada di YouTube-nya sekarang. Kemudian di website-nya tadi tinggal buka RSGM bisa Aman, sudah langsung ya, dan dokter semua ada ya di situ ya. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Dokter Mas Huda. Kali ini luar biasa sekali penjelasan dan juga informasi yang sudah disampaikan ya. Dan ternyata layanan di RSGM Gusti Hasan Aman ini luar biasa lengkapnya, modern, alat-alatnya juga canggih ya dok ya. Lokasinya juga di tengah kota. Jadi buat yang dari mana-mana tinggal datang. Kalau selesai perawatan tinggal ke mall ya dok ya. Iya betul. Tadi ada mungkin selain layanan unggulan. Tadi ada UGD, tidak hanya UGD aja. Oh ada lagi ternyata. Pak kita udah ngobrol sini, ternyata masih ada kemuanya RSGM. Apa itu dok? Jadi kami
apa sih yang membedakan kami dengan rumah sakit lain? Jadi selain UGD gigi tadi, kami juga ada layanan-layanan unggulan. Apa itu? Tentunya kami punya dokter spesialis bedah mulut ya. Dia bisa melakukan operasi gigi bungsu. Itu merupakan salah satu unggulan kita, layanan unggulan kita. Jadi kita punya 3 dokter, jadi kalau yang di lain-lain antrinya panjang, mungkin bisa nih ya. Saya dokternya ada 3. Ada 3. Sebentar lagi ada 4, Mak. Nambah lagi. Bayangkan 4 dokter spesialis bedah mulut yang dicari-cari ya dok ya. Dan itu langka. Iya benar, karena jarang nih guys, untuk satu daerah aja untuk dokter spesialis bedah mulut itu bisa satu ya, satu area provinsi itu paling cuma 1, ada yang bahkan mungkin tidak ada yang di provinsi lain. Nah di Kalso kita punya 4 di RSGM. Di RSGM aja. Maksudnya di RSGM aja. Iya, ada 4. Itu 1 untuk layanan operasi gigi bungsu tadi ya. Kemudian kami juga ada pemutihan gigi, bleaching. Itu juga salah satu layanan unggulan kita. Kemudian kita juga bisa implan. Wow. Semua lengkap. Iya, implan itu memang salah satu layanan unggulan yang terbaru ya. Jadi harapannya Bapak Ibu kalau gigi tiruannya mau yang cekak bisa implan. Mungkin kalau dibikin tagline ya, apapun permasalahan gigi dan mulutnya, RSGM Gusti Hasan Aman solusinya. Benar sekali. Semuanya ada, luar biasa banget. Semuanya ada, jadi kamu semuanya bisa. Jadi daripada mencar-mencar mau berobat takut ke sini, mau nyabut ke sana, mending ke RSGM aja ya dok ya. Jadi satu pintu, kamu mau berobat apa aja bisa. Ya termasuk ada pemeriksaan penunjang. Apa lagi dok? Banyak 24 jam, mau pagi siang malam. Masih banyak sebenarnya kalau dibahas ini mungkin bisa lebih dari 1 jam. Tengah malam, petang, subuh. Bisa ya dok ya? Ronsen gigi bisa. Ronsen gigi bisa ya dok ya? 24 jam ronsen giginya. Dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Setuju banget dok. Karena nilai bisa dibandingkan ya dok, bisa di-compare nih Sobat Smile ya, yang mau compare nih murahan di mana nih, udah RSGM aja ya dok ya. Benar sekali, jujur benar ya. Baik dok, terima kasih dok sudah menemani mungkin kurang lebih 30 menit lebih ya mungkin saat ini sudah terasa asik banget kita ngobrolnya. Mungkin nanti di lain kesempatan atau di podcast berikutnya Dokter Huda sempat, karena panggilan beliau nih Dokter Huda ya, kami manggilnya di sini beliau dengan sebentar sapaan Dokter Huda. Mungkin bisa menyempatkan lagi waktu ke podcast kesayangan kita semua, Smile. Baik dokter. Gini ya, Smile. Baik dokter, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah datang bersama kami ngobrol santai di sini membahas layanan di RSGM Gusti Hasan Aman. Semoga nanti kedepannya bisa bertemu kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Smile. Bubuhan Sobat Smile, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channelnya RSGM Gusti Hasan Aman. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram dan juga TikTok RSGM Gusti Hasan Aman di bawah ini. Dan buah kelapa nyaman rasanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.